inilah yang menyebabkan Islam itu menjadi sebuah formula yang akan relevan, ajaran-ajarannya itu relevan sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kali ini kita akan membahas tentang kesempurnaan Islam. Islam ini harus diikuti oleh semua umat manusia karena Islam sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang terakhir. Karena dibawa oleh Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Karena itu dia disebut sebagai agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, ini salah satu versi sejarah, salah satu versi perspektif di dalam kajian ulumul Quran, mengatakan bahwa ini adalah ayat yang terakhir. Kalau ayat yang terakhir berarti ini memberikan konfirmasi bahwa ya memang ini sudah yang terakhir kalinya, yang sudah penghabisan. Tapi ada versi yang lain ya. Ayatnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu telah menyempurnakan sapa aku telah menyempurnakan lakum bagi kalian, menyempurnakan ing dinakum agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, dan telah menyempurnakan sapa aku telah menyempurnakan alaikum atas kalian, menyempurnakan ing nikmati nikmatku. Wa raditu, dan telah meridhoi sapa aku. Raditu itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi rela. Ridho itu rela. Rela itu artinya apa? Senang aslinya itu. Rela itu, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia rela itu konteksnya bukan senang ya kan. Padahal rodiya itu artinya adalah senang. Wa raditu, dan senang sapa aku senang. Ya, lakum bagi kalian. Al-islama, Islam, dinan sebagai agama, dan aku telah meridhoi, telah menyenangi bagi kalian Islam sebagai agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala senang bahwa kita ini menjadi umat Islam, menjadi orang yang beragama Islam. Bahwa saya tahu bahwa ada perspektif bahwa Islam itu tidak hanya sebagai agama formal, itu iya ya. Islam dalam perspektif ketundukan, jadi semua orang yang tunduk dan patuh pada Allah itu namanya Islam. Tapi kita perlu catat juga bahwa ini hanya berlaku dalam konteks ada orang yang beragama formal Islam, I-nya besar, tetapi dia tidak Islam dalam artian I kecil. Tapi kalau orang tidak menggunakan Islam sebagai sebuah organized religion ya, karena ini sudah ada sistemnya, walaupun tidak seperti organisasi yang formal gitu, tetapi ini adalah sistem khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa orang yang I besar, yang Islamnya pakai I besar, yang secara formal beragama Islam, itu belum tentu Muslim, belum tentu dia Islam dalam arti tunduk dan patuh. Misalnya ada orang yang agama formalnya Islam, tetapi dia tidak sholat, tidak puasa, dia melakukan larangan-larangan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Itu berarti agama formalnya Islam, tetapi dia tidak tunduk dan patuh. Tapi tidak sebaliknya, orang yang mengambil agama lain pasti dia tidak Islam dalam arti ketundukan dan kepatuhan. Paham ya? Maka kalau orang mau Islam setelah kedatangan Nabi Muhammad, ya dia harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, maka agama formalnya apa? Ya, agama formalnya Islam ini dengan I besar tadi itu. Nah, dari mana kita bisa mengetahui kesempurnaan Islam ini? Jadi Islam itu kalau kita bagi-bagi, kita lihat aspek-aspeknya ya.
Kita lihat aspek-aspek Islam itu apa saja. Misalnya dari yang paling penting, yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah apa? Tauhid, ya kan? Yang diajarkan oleh Rasulullah di Makkah pertama kali ketika berdakwah itu adalah dasar-dasar keyakinan, dasar-dasar kepercayaannya. Tauhidnya ditata. Maka yang diwahyukan pada saat itu adalah pembangunan akidah. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menegaskan bahwa Tuhan itu satu, tidak seperti keyakinan orang-orang Arab pada saat itu, masyarakat Makkah pada saat itu, bahwa ada Tuhan Allah tetapi juga ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ada Allah sebagai Tuhan tertinggi tetapi juga ada Tuhan-Tuhan suku, yang masing-masing Tuhan-Tuhan suku ini bertentangan, ya. Ada Allah sebagai Tuhan tertinggi, jadi konsepnya begitu. Allah itu dianggap sebagai Tuhan tertinggi, tetapi kemudian di bawahnya itu ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ada Al-Lata, Al-Uzza, ada Al-Manat. Yang dalam konsepsi mereka, Tuhan-Tuhan kecil ini untuk apa? Fungsinya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah Tuhan-Tuhan kecil itu, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manata, Hubal dan lain sebagainya itu tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya atau lebih dekat lagi. Itu konsepsi mereka. Jadi perlu perantara mereka itu. Nah, Islam tidak menginginkan itu, dihabisi semua oleh Islam, ya, di-cut semua. Nah, kemudian lagi ya ada konsep-konsep yang ada di agama lain yang merupakan penyimpangan. Misalnya agama Nasrani yang di dalam Al-Quran, ini menurut versi Al-Quran, ya, kita gunakan versi Al-Quran sendiri, yang menjadikan Isa sebagai anak Allah. Orang Yahudi misalnya sebagian kecil yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah juga. Wa qalatil Yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin Nasara Masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Demikian juga orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Nah, ini dibereskan oleh Al-Quran, sehingga urusan teologi selesai. Gak ada perdebatan lagi. Di dalam Islam ini gak pernah ada perdebatan bahwa ada Tuhan atau ada Tuhan lain atau tidak selain Allah. Udah selesai. Sejak awal itu gak ada perdebatan bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Konsepnya jelas, la ilaha illallah, kemudian ditambah lagi Muhammadur Rasulullah. Nah, sekarang penyempurnaannya di mana? Kalau tadi urusan teologi sudah selesai, kemudian Islam ini merambah urusan-urusan yang lain, aspek yang lain. Kalau tadi itu aspek teologi, kemudian ada turunannya, kan? Turunannya apa? Kalau orang mengakui Allah sebagai Tuhan, maka di mana-mana yang namanya agama itu ada urusan penyembahan, ibadah, ya kan? Urusan pengabdian kepada yang dianggap sebagai yang tinggi tadi itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cara ibadah. Cara ibadahnya ini gimana? Cara ibadahnya adalah cara yang ditentukan, nggak bisa sembarangan. Nggak bisa berdasarkan pikiran kita sendiri. Yang sering saya jadikan sebagai contoh siapa? Zaid bin Amr. Zaid bin Amr kenal kan? Zaid bin Amr itu siapa? Zaid bin Amr adalah seorang yang hanif yang hidup pada era sebelum Nabi Muhammad, dan dia sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada Rasul yang terakhir yang membawa risalah penutup. Nah, kemudian dia sering datang ke Ka'bah, kemudian melihat ada orang-orang yang tawaf di Ka'bah sambil apa, kalau zaman dulu sholatnya gimana? Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiya. Di antara caranya adalah mereka bersiul-siul dan bertepuk tangan misalnya. Kemudian mereka berhenti di patung-patung, mereka menghormati patung misalnya. Maka kemudian Zaid bin Amr mengatakan, kalian semua sesat kecuali saya, kan gitu toh. Nah, kemudian dia bersandar ke Ka'bah dan mengatakan, ya Allah, saya ingin menyembahmu dengan cara yang kau inginkan, tapi saya tidak tahu ya Allah, gitu kan. Nah, dari sinilah kemudian muncul perspektif juga, kita juga bisa tahu
bahwa urusan ibadah ini adalah urusan yang harus murni, betul-betul maunya Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Misalnya apa? Kalau orang Islam sekarang berarti ibadahnya apa? Ibadahnya sholat nomor 1, rukun Islam. Rukun Islam apa? Syahadat, ya, syahadatnya tadi itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa kok Rasulullah yang terakhir gitu? Kenapa Muhammad yang terakhir? Kenapa enggak Muhammad Nasih yang jadi nabi yang terakhir? Gitu kan? Kenapa? Karena Allah maunya begitu. Ya kalau ini, ya. Kemudian nanti bisa dijelaskan secara ilmiah itu. Nah, kemudian ada sholat. Sholat itu di dalam Al-Qur'an ditentukan waktunya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Berapa kali? 5 kali. Di surat apa itu? Di surat apa itu? An-Nisa. Innas sholata, sesungguhnya sholat iku kanat 'alal mu'minina, atas orang-orang beriman, iku kitaban, telah ditentukan, telah ditetapkan, mauqutan, yang waktunya ditentukan. Di surat An-Nisa ayat 103. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dan sholat itu ya begitu formulanya. Formulanya itu dimulai dari takbiratul ihram, kemudian selanjutnya dan yang wajib di dalamnya adalah membaca Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan salam. Memang ada perubahan di dalam sholat itu, bacaannya ada perubahan, tetapi sudah selesai ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Apa yang berubah? Yang berubah apa? Yang berubah itu yang paling nyata itu adalah sami Allahu liman hamidah. Tadinya itu Allahu Akbar semua itu. Ketika terjadi perubahan gerakan itu, ya, tadinya dari berdiri kemudian rukuk, kemudian bangun, kemudian sujud itu pakai Allahu Akbar semua tadinya. Tapi kemudian terjadi perubahan. Nah, ini saya ditanya Mas Hokma ini, kenapa kok sami Allahu liman hamidah itu kok sendiri gitu? Kok cuma satu aja, yang lain kok Allahu Akbar semua gitu? Itu ada ceritanya Abu Bakar telat sholat pada saat itu karena ada urusan yang membuat dia terlambat, tapi terlambatnya tidak sampai 1 rakaat gitu loh. Nah, ketika Nabi Muhammad ruko, nah Abu Bakar ini masuk. Nah, dia melihat siapa? Nabi Muhammad sedang ruko. Nah, karena dia merasa bahwa tadinya khawatir sekali akan ketinggalan, dan ternyata ketika masuk tadi itu baru ruko, kemudian dia merasa senang sekali dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin tadi itu, malaikat datang kepada Nabi Muhammad menginformasikan bahwa Abu Bakar terlambat sholat, dan karena saking senangnya dia baru terlambat sampai pada rukuk tadi itu, maka kemudian diinformasikan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah telah mendengar pujiannya tadi itu, diinformasikan itu. Maka ketika bangun, Nabi Muhammad mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Sami'a telah mendengar, Allah telah mendengar, liman kepada orang yang hamidah, memuji sapa diaman hu ing Allah telah mendengar orang yang memujinya. Maksudnya siapa berarti? Abu Bakar. Nah, setelah itu selesai gitu, udah gak ada perubahan lagi. Dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa sholat itu adalah dengan cara, sholat itu harus dilakukan dengan cara Rasulullah melakukannya. Shallu kama ra'aitumuni usolli gitu. Kemudian ada perubahan-perubahan lagi kan, menghadapnya. Tadinya Rasulullah menghadap ke kiblat. Kemudian ketika datang ke Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi kemudian diubah lagi di juz 2 itu, halaman pertama itu, kemudian diubah lagi menghadap ke kiblat, dan sudah tidak ada perubahan lagi sama sekali. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, ya kita sholat menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah, tidak ada lagi sholat menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Candi Borobudur misalnya, nggak ada gitu. Ya, ini adalah penyempurnaan ya, yang tadinya tidak sempurna kemudian disempurnakan. Kemudian apa lagi? Ya, ini saya perlu mengangkat hadis dulu ini ya, sebelum melanjutkan ini. Sebenarnya di dalam hadis Nabi itu ada statement Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan agama ini. Tapi hadis ini juga sering disalahpahami oleh banyak orang.
Hadis yang mana itu? Bu'istu innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya. Artinya gimana? Innama bu'istu. Ini pakai innama loh. Innama itu artinya apa? Adatul apa? Adatul hasr. Jadi artinya kemudian jadi begini, kalau nggak ada innamanya, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan apa? Biasanya diartikan salah juga. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, gitu aja kan? Padahal tidak. Coba perhatikan dengan baik. Bu'istu, tadi inama ya. Ini kita bu'istunya dulu nih. Bu'istu, diutus sopo aku, liutamima untuk menyempurnakan sopo aku. Makarimal akhlak. Apa itu? Makarim itu artinya apa? Berasal dari kata? Iya. Nah kalau makarim itu jamak atau mufrad? Jamak. Lah kalau akhlak itu jamak atau mufrad? Jamak. Berarti makarimal akhlak itu apa? Makarimal akhlak. Gimana? Akhlak-akhlak yang mulia. Apa itu akhlak-akhlak itu? Nah, sekarang kita bahas dulu. Kita mulai dari adatul hasr. Di depannya ada innama. Jadi artinya gimana? Sesungguhnya aku diutus hanya ini loh. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, gitu. Jadi sebelumnya sudah ada yang namanya akhlak yang mulia, tetapi belum sempurna loh, gitu loh. Jadi agama-agama yang ada sebelumnya itu juga dianggap sebagai sesuatu yang mulia, tetapi belum sempurna. Nah, saya ingin mengatakan bahwa akhlak yang ada di situ itu sesungguhnya adalah al-adiyan. Jadi kalau diartikan lagi, dibaca lagi itu jadi innama bu'istu li utammima makarimal adiyan. Jadi begitu, ya. Makarimal adiyan. Jadi agama-agama yang ada sebelumnya, agama Nasrani, agama Yahudi, agama-agama yang lain, ya, yang itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah agama yang mulia. Bahwa kemudian ada penyimpangan itu ya, tetapi masih ada juga orang yang benar berpegang teguh pada kitabnya, gitu. Dan kitab yang asli itu adalah kitab yang mengajarkan ajaran yang mulia. Jadi kalau diartikan sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mana gitu? Menyempurnakan itu kan sebelumnya harus baik, ya kan? Baik dulu. Makanya Nabi Muhammad juga mengatakan, aku itu ibarat bangunan. Kalau ibarat bangunan itu aku ini apa? Coba cari hadisnya itu. Jadi ibarat agama-agama itu ibarat bangunan, ya. Tetapi bangunannya itu kurang satu bata. Nah, satu bata itu adalah aku. Nah gitu kata Nabi Muhammad. Coba cari, langsung ketemu dong. Ketemu belum? Nabi batu bata, gitu kan, beres itu. Nabi batu bata bangunan. Nanti ketemu itu, menyempurnakan agama. Nah, ini adalah statement Nabi Muhammad bahwa dia adalah penyempurna agama-agama sebelumnya. Jadi al-akhlak itu berasal dari kata khuluqun. Khuluqun berasal dari kata kholaqa. Kholaqa artinya menciptakan. Berarti kalau khuluqun artinya ciptaan, kalau akhlakun artinya adalah ya banyak ciptaan. Apa itu banyak ciptaan? Nah, sesuatu yang dibuat-buat. Apa itu yang dibuat-buat? Misalnya gini, akhlak itu biasanya hanya kalian pahami bagaimana? Akhlak, misalnya kalian dengan guru, kepada guru itu cium tangan apa enggak? Cium tangan. Kenapa kok cium tangan sih? Menghormati, itu kan menurut kalian ya kan? Dibuat-buat enggak? Dibuat-buat. Apalagi yang dibuat-buat? Kalau lewat depan orang kemudian membungkuk misalnya. Orang Jepang membungkuknya khas misalnya gitu. Kemudian kalau orang di Afrika itu di suku apa itu, kalau bertemu dengan orang itu harus meludah di depannya misalnya. Itu cara menghormati, ya kan? Harus melompat di depannya misalnya. Harus kalau bertamu ke rumah mereka itu, kalau dikasih makan nggak boleh menolak. Kalau menolak itu penghinaan misalnya. Nah, misalnya ini nih kalau di Jawa itu kalau dikasih tahu itu bilang
Apa? Iya itu bahasa Jawanya apa? Enje. Padahal tadinya kan enggih ya kan. Dibikin lagi lebih halus lagi, enje, bukan enggih tapi enje. Enje monjo lenja kayak gitu kan jadinya. Kan enggih monggo lenggah, ini enje monjo lenja itu. Yang enggak Jawa jadi enggak tahu ini ya. Nah, itu kan sesuatu yang dibuat-buat. Memang harus begitu. Ya, enggak juga itu. Misalnya kalau kita di HMI, salaman sama senior ya biasa aja, enggak pakai cium tangan gitu, ya. Tapi kalau di pesantren enggak cium tangan, wah itu bisa masalah besar, dianggap sebagai su'ul adab. Nah, itu sebagai sesuatu yang dibuat-buat. Nah, agama juga begitu. Agama itu adalah sesuatu yang dibuat oleh siapa? Oleh siapa yang bikin agama siapa? Ya Allah gitu loh, ya. Maka itu menjadi akhlak. Maka akhlaknya itu kemudian juga menjadi akhlak yang lengkap. Akhlak kepada Allah, bagaimana cara beribadah misalnya. Itu kan dibuat oleh Allah. Dulu sholatnya gimana? Ya. Sholatnya gimana dulu? Nah, kemudian ada formula khusus. Coba kalian pelajari sholatnya orang Yahudi itu bagaimana, sholatnya orang Nasrani itu bagaimana. Ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad sholatnya pakai rukuk dan sujud. Maka kemudian itu loh, Abu Thalib itu dulu ketika melihat pertama kali Nabi Muhammad sholat bersama dengan sahabat-sahabatnya, juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali ditanya, Ali kamu ngapain itu bersama dengan Muhammad itu? Ada rukuknya, ada sujudnya gitu. Kemudian dia mengatakan as-sholat itu adalah sholat. Nah, gitu. Sholat yang khusus. Karena apa? Kata-kata sholat sebelumnya juga sudah digunakan gitu. Sholat itu artinya doa. Nah, dan tadi itu wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiya. Sholatnya itu tadi, doanya tadi itu bersiul-siul dan bertepuk tangan, misalnya begitu. Nah, kemudian ditentukan oleh Allah, dibikin oleh Allah formulanya. Formulanya bagaimana? Takbir, rukuk, sujud, salam. Begitu. Ada bacaan Fatihah yang diwajibkan. Paham ya ini ya? Nah, dari aspek ibadah kemudian, ya tadi teologi, ya bagian dari usuluddin. Nah, kemudian teologi, kemudian ke konsekuensinya ibadah. Nah, setelah ibadah, kemudian apa lagi? Muamalah kemudian. Jadi yang dibicarakan tidak hanya urusan teologi, urusan ketuhanan, urusan tauhid yang sudah selesai tadi itu, tapi juga urusan ibadah selesai. Jangan diotak-atik. Makanya saya termasuk orang yang tidak mau membicarakan urusan ibadah ini ya. Urusan ibadah itu kenapa jadi persoalan? Karena umat ini tidak membaca. Jadi kalau umat ini punya tingkat literasi yang baik, membaca Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dengan baik, gak ada itu perdebatan mau kunut mau nggak kunut itu. Masa kunut dan tidak kunut aja dibicarakan sampai 14 abad, ya kan? Mestinya urusan kunut dan tidak kunut itu sudah selesai, ya setidaknya kalau tidak 13 abad yang lalu ya 12 abad yang lalu itu selesai. Maka kader HMI nggak usah ikut-ikut ribut masalah itu. Kalian harus meningkatkan bacaan. Bacaan utama adalah Al-Quran dan hadis, karena lagu kita itu turut Quran dan hadis, jalan keselamatan. Lalu turut Quran dan hadis, jalan keselamatan, nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca hadis, baca Al-Quran sedikit-sedikit, ya. Harusnya sedikit-sedikit baca Al-Quran gitu loh, ya. Jangan baca Al-Quran cuma sedikit-sedikit. Hadis juga begitu, karena hadis menopang pengertian yang luar biasa pada Al-Quran, nah gitu, ya. Demikian juga sebaliknya, kadang-kadang ada hadis ini yang kemudian menjadi jelas oleh Al-Quran, tapi sumber pertamanya adalah Al-Quran, ya. Nah, misalnya lagi yang diperdebatkan lagi apa? Yang banyak saya temukan itu pertanyaan mana yang akan didahulukan, tangan atau dengkul ketika sujud. Itu semuanya membahas itu, nggak berhenti. Apalagi yang mau dibicarakan itu. Kemudian bid'ah, ya kan? Bid'ah itu sudah selesai, ya. Bid'ah itu hanya urusan ibadah ini tadi ini. Jadi urusan ibadah itu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Kalau mengurangi namanya juga bid'ah, ya. Kalau menambahkan juga bid'ah, gitu. Ya, pokoknya udah selesai. Kuncinya bagaimana? Kuncinya baca Al-Quran, baca hadis, selesai. Nah, kemudian apa lagi? Setelah urusan ibadah ada yang ditambah-tambahi oleh Nabi Muhammad tadi itu, ada inovasi, ya kan?
Tapi sekali lagi sudah selesai. Nah, kemudian yang dibicarakan sebagai bagian dari kesempurnaan itu, yang dibicarakan tidak hanya soal keyakinan, tapi juga soal perilaku kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu duribat alaihimul dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di surat apa itu? Juz 4 ya kan? Surat apa? Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimul dhillatu. Ya, duribat alaihimul dhillatu, mereka itu akan mengalami. Duribat itu di situ artinya apa? Duribat di situ artinya apa? Duribat ya, arti aslinya duribat itu dipukul. Apa artinya di situ? Ditimpakan atas mereka, jadi manusia. Nah, kalau dalam itu konteksnya apa? Konteksnya Bani Israel ya kan. Duribat alaihimul dhillatu aina ma suqifu, dimanapun mereka berada. Duribat alaihimul dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah, kecuali dengan habl itu bahasa Indonesia adalah kabel. Kabel itu sesuatu yang menghubungkan, tali, kecuali dengan berhubungan dengan Allah. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, dan berhubungan dengan manusia. Maka ada hubungan dengan Allah, tadi bentuknya adalah ibadah, ada hablum minan nas. Ya kan? Nah, hablum minan nas itu dalam konsepsi ajaran Islam, kalau tadi itu ibadah dengan Allah, kalau sesama manusia namanya apa? Muamalah. Muamalah itu macam-macam. Muamalah itu dari urusan apa kalau muamalah itu? Muamalah mulai dari apa? Kalau dalam fikih kita yang diatur apa? Dimulai dari bab itu loh. Bab fikih kalian itu mulai dari toharoh, sholat, puasa. Ya, tadi puasa juga. Oh iya, puasa tadi. Sorry, ada yang kurang. Ya, puasa pernah saya jelaskan. Ini sering saya jelaskan kalau menjelang puasa itu untuk mengurangi kekeliruan pemahaman. Puasa itu kan ibadah yang juga disempurnakan. Tadinya puasanya berat. Ya, ibadah yang tadinya berat sekali sehingga menyebabkan banyak orang menjadi tidak mampu. Itu bisa dilacak di dalam Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Itu adalah puasa umat masa lalu yang tidak bisa dilakukan dengan baik, ya. Jadi menyebabkan banyak orang mengalami kegagalan dalam puasa. Nah, maka ayat 183, 184 ini sering saya katakan, saya tekankan bahwa ini adalah ayat yang sudah mansukh, ayat yang sudah diganti. Jadi jangan kalian gunakan lagi untuk ini, untuk dalil. Kalau semata-mata cuma ayat itu yang kalian sebut, yang kalian harus tekankan itu adalah 185 dan 187, mulai dari syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayatnya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa, maka wajib atas dia berpuasa. Walaupun perintahnya falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Hendaklah itu seolah-olah kan tidak wajib, karena ini wajib, ya, wajib berpuasa. Sudah nggak ada alternatif lain. Kalau sebelumnya ada alternatif lain, boleh tidak puasa, boleh puasa, gitu. Kalau tidak puasa, maka harus memberikan makan kepada satu orang miskin tiap hari. Nah gitu. Kemudian disempurnakan, nggak boleh ada lagi pilihan, harus puasa. Nah, cuma aturan mainnya ada sebagian yang tetap. Kalau tidak mampu, baru boleh membayar fidyah. Nah gitu. Kalau tidak melakukan di bulan puasa karena melakukan perjalanan atau sakit, maka harus membayar di waktu yang lain setelah bulan puasa. Ini kan bagian dari penyempurnaan ibadah. Kalau haji juga haji ini ya mungkin ada penyempurnaannya, tapi ini nggak terkenal ya. Kalau haji ini kalau puasa ada di dalam Al-Qur'an. Kalau haji ini ya, haji ini tawafnya sudah ada, sa'inya dulu juga sudah ada. Nah, wukuf di Arafahnya dan lain-lainnya itu. Nah, itu yang sepertinya dulunya tidak ada. Orang kan cuma datang ke Ka'bah kemudian sa'i. Nanti coba kalian pelajari lagi itu. Arafah itu tradisi apa? Nah, kalau melempar jumroh itu kan tradisi
Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim melakukan itu kemudian ditiru oleh Nabi Muhammad. Tapi apakah sebelumnya ada? Sepertinya nggak ada. Melempar jumroh itu, ya. Artinya apa? Ditambahi oleh Rasulullah. Kemudian selesai. Dan kalian nggak boleh menambah-nambah lagi dalam ibadah haji. Tambahi lagi, misalnya nginep di mana itu? Ya, nginep di tempat lain. Mabit di mana misalnya? Di tempat lain yang dekat-dekat situ misalnya. Nggak boleh gitu. Paham ya? Nah, ini adalah aspek ibadah. Nah, kemudian tadi itu kita sekarang maju lagi ke aspek muamalah. Kalau tadi itu habis toharoh, sholat, kemudian puasa, zakat, apa lagi? Haji, kan ibadah tuh semua tuh. Habis pembahasan haji apa? Munakahat, menikah, begitu. Di dalam aspek muamalah ini disempurnakan lagi oleh siapa? Oleh Islam, ya. Urusan nikah apa yang terjadi perubahan? Yang pertama misalnya di dalam Al-Qur'an itu ini ada beberapa perubahan. Contohnya jumlah perempuan yang boleh dinikahi, ya. Sebelum Islam datang, laki-laki boleh menikahi perempuan dengan jumlah yang tak terbatas. Dan itu terjadi di agama-agama sebelumnya, Yahudi, Nasrani itu begitu. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang memperbolehkan orang jadi tukang kawin misalnya, dan kemudian menuduh Nabi Muhammad sebagai nabi yang tukang kawin misalnya. Nabi Muhammad itu istrinya berapa? 9, salah satu versi. Ada yang paling kuat yang mengatakan 9, ada yang lebih dari itu, ya. Nanti kalian baca itu di Martin Links juga disinggung kan itu kan. Jumlah istrinya berapa? Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan belasan, ada yang mengatakan lebih dari 20 gitu, ya. Wong soal umurnya Khadijah sama umurnya Aisyah aja juga perdebatan, ya kan. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada syariat pernikahan. Dan laki-laki boleh menikahi perempuan dengan jumlah yang tak terbatas. Contohnya siapa? Makanya kalian kalau dibilangin begitu kalian harus punya jawaban. Siapa yang punya istri jauh lebih banyak? Nabi Daud. Nabi Daud itu istrinya adalah 99. Di surat apa itu? Surat Shad ayat 23. Dimulai dari mana? Wahal ataka naba'ul khasam ittasawwarul mihrab iddakhalu ala Dawud fa fasi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wala tustit wahdina ila sawa'is sirat. Itu ayat berapa itu? 21 tadi itu ya. Nah, kemudian ini lapor nih orang ini, padahal ini sebenarnya adalah jelmaan malaikat yang nyindir Nabi Daud. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Inna hadza akhi. Nih, jadi ada malaikat yang mengubah diri, apa namanya? Kalau dalam bahasanya mendo itu, menjelma ya. Menjelma menjadi dua orang lelaki yang sedang ribut nih, sedang sedang ribut lah pokoknya, sedang bertengkar karena dua orang ini didramatisasi ya, mendramatisasi diri sebagai orang yang punya kambing. Yang satu kambingnya 99, yang satu kambingnya 1, karena Nabi Daud sudah punya istri 99. Ini angka beneran atau angka yang kiasan saya juga belum tahu ini ya. Ini angka kalau kiasan ya berarti jumlahnya banyak gitu. Tapi yang saya baca, yang saya ketahui ya itu adalah angka fix. Ya, masuk terus 99 gitu ya. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Saudara saya ini punya kambing 99 ekor. Waliya na'jatun wahidatun, dan saya punya kambing cuma 1 gitu. Waliya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Kemudian orang ini yang punya kambing cuma 1 yang mau direbut sama temennya ini tadi ini, kemudian minta keputusan Nabi Daud gitu. Nah, Nabi Daud rupanya nggak merasa ya. Kemudian dia mengatakan di ayat berikutnya, "Ola laqad zolamaka bisu'ali na'jatika ilani aji."
sungguh ini temanmu itu telah mendolimi kamu, ya, dengan cara meminta kambingmu untuk menjadi kambingnya. Padahal itu kasus Nabi Daud. Ini kalau di dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Nabi Daud itu bukan nabi, hanya sebagai raja saja. Maka gambarannya juga ada negatifnya itu Nabi Daud itu di dalam Alkitab itu. Gimana itu? Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ilani aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ila ba'din ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Begitu ya. Kemudian dia menyadari bahwa ini Allah menguji dia ini. Allah mengingatkan dia bahwa dia telah berbuat zalim kepada seseorang yang istrinya cuma satu. Kemudian dia minta, ya, diatur sedemikian rupa agar istrinya tadi itu menjadi istrinya, gitu. Nah, Nabi Sulaiman istrinya berapa? Nabi Sulaiman konon istrinya 1000, saya juga 1000, ngitungnya gimana gitu loh, ya. 1000 itu ya artinya lebih banyak lagi dibandingkan Nabi Daud. Nah, ya karena orang kaya, ganteng, kaya, berkuasa. Nah, kamu Adit tuh kalau nanti jadi orang kaya, berkuasa, kayaknya istrinya juga nggak cuma satu ya kan. Tapi nggak bisa 99 Dit. Maksimal hanya 4. Kenapa? Setelah Islam datang, kemudian disempurnakan tadi itu, ya, aturan mainnya diubah dengan cara apa? Dengan cara membatasi jumlah istri yang cuma 4 saja. Di surat An-Nisa, fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Maka kalian nikahilah perempuan-perempuan yang baik bagi kalian. Ini kalian mau mengartikan bagaimana? Fankihu ma toba. Toba itu kembalinya ke ma atau mana? Fankihu maka menikahlah sapa kalian ma ing perempuan-perempuan yang toba baik opo ma atau baik sopo ma gitu. Lakum bagi kalian. Perempuan itu baik pada kalian. Oh gitu. Bukan perempuan itu baik bagi kalian. Mau pilih yang mana? Menikahilah kalian perempuan yang baik bagi kalian atau baik kepada kalian. Ya, dua-duanya lah ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Maksimal 4. Nah, ini ada juga yang memahami lain. 2, 2 itu berarti 4. 3, 3 berarti 6. Terus 4, 4, 8. Jumlahnya jadi berapa itu? Itu tafsir sesat namanya, ya. Ya, yang tafsir masyhur, tafsir yang kuat itu adalah 4. Maka ketika ada ayat ini, sahabat-sahabat yang tadinya punya istri banyak itu kemudian menceraikan istrinya karena maksimal 4. Dah kan, disempurnakan. Kemudian apa lagi? Aspek lagi, ini munakahat. Kemudian apa lagi? Menikahi adik ipar misalnya. Menikahi misalnya ada 2 orang kohati, ya. Aulia dan auliyu misalnya, alifah dan alfiyah. Alifah dan alfiyah itu yang faktual itu ada yang namanya alifah dan alfiyah. Alifah dan alfiyah ini saudara kembar, mirip. Sama-sama kuliah, sama-sama aktivis HMI. Ya, wajah namanya aja kembar. Cuma yang satu mungkin karena yang satu kuliah di Pekalongan, yang satu kuliah di Semarang, mungkin agak ini ya. Pekalongan agak panas. Kalau Semarang ini walaupun panas tapi membuat kulit itu jadi putih. Nah, ketika saudaranya yang tadi itu, yang Alfiyah tadi datang ke sini itu dibilangin sama teman-teman kos, kamu kok sekarang tambah ireng, nah gitu. Padahal ini adalah saudara kandung. Nah, kalau kamu bertemu dengan itu Bang Ihsan, ketemu dengan Alifah dan Alfiyah dan kemudian kamu jatuh cinta pada dia, kemudian kamu bingung mau menikahi yang mana. Dua-duanya mau sama kamu, ya kan? Kamu juga mau sama dua-duanya. Gimana solusinya? Enggak ada solusi lain kecuali ya harus menikahi salah satu. Kenapa? Karena di dalam surat An-Nisa ayat terakhir juz 4 itu mulai dari hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti
wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Sampai ini nih, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan mengumpulkan dua saudara perempuan, dua perempuan yang bersaudara maksudnya, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kecuali di masa lalu. Di masa lalu boleh. Kalau ada dua orang perempuan bersaudara dinikahi semuanya itu boleh. Tapi setelah Islam datang enggak boleh, harus dinikahi, bukan harus dinikahi, boleh dinikahi tetapi hanya satu saja. Dinikahi hanya satu saja. Oke, udah disempurnakan berarti ya. Apalagi? Contoh lain. Contoh lain adalah dia. Kalau ini kan berasal dari mana ini? Ini kan membuang ya, membuang tradisi masa lalu. Jadi tadi itu ada yang menambah, ada yang mengurangi. Nah, ini kemudian membuang yang ada di masa lalu, jadi dikurangi berarti. Kemudian ada yang mengakomodasi tradisi masa lalu. Apa itu? Diat. Ya, diat itu kayaknya banyak yang tidak tahu ini. Diat itu kalau bunuh orang itu harus bayar. Bayarnya berapa? Bayar berapa? 100 ekor unta. Dari mana itu tradisi itu? Ya, ini berasal dari tradisi yang pertama kali dilakukan oleh Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad. Kakek Nabi Muhammad itu dulu pernah bernazar. Jadi ketika Abdul Muttalib menggali sumur Zam-Zam, jadi tradisi memberikan minum itu sudah dimulai dari kalau nggak salah itu Hashim itu sudah ya, sudah memberikan makan kepada jamaah haji dan umroh. Kalau makan aja ngasih, minum ya pasti ngasih kan, ya itu namanya ar-rifadah as-siqoyah. Kemudian ada kisawah, itu memberikan baju pada Ka'bah, itu memberikan kain penutup itu. Kemudian yang bawa itu bendera perang, nah itu dari Bani Hashim juga ya. Nah, mereka sudah memiliki kehormatan tinggi karena memberikan makan kepada jamaah haji dan umroh, memberikan minum kepada mereka. Suatu ketika terjadi kemarau panjang. Kemarau ini membuat sumur-sumur yang ada di Makkah ini habis semua gitu. Padahal ini harus tetap memberikan minum. Kalau nggak memberikan minum, wah ini dianggap bangkrut apa gimana gitu kan. Padahal itu karena kemarau. Maka kemudian dia berusaha untuk mencari air lagi. Nah, suatu ketika dia minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk bahwa dulu itu ada sumur tua di samping Ka'bah. Nah, kemudian dia mendengar suara yang memandu dia untuk menggali tanah di dekat Ka'bah. Nah, ketika menggali itu, orang-orang pada bilang, jangan menggali di situ. Nanti roboh itu Ka'bahnya kalau kamu gali. Nah, yang membela dia itu cuma siapa? Tahu nggak? Kalian pernah dengar cerita ini apa enggak? Kisah ini? Ya, kurang baca berarti. Ya. Kemudian dia dibela, tapi yang bela cuma satu, karena anaknya cuma satu. Namanya siapa? Coba cari namanya siapa? Namanya Harith. Ya. Nah, kalau ini saya ingat nih. Namanya Harith. Harith yang membela dia. Dia kerepotan itu menghadapi banyak orang. Nanti kalian akan menghadapi hal yang sama kalau kalian nanti menghadapi masyarakat itu. Dia menghadapi banyak orang, sementara yang bela dia, yang bantu dia menggali itu cuma Harith saja gitu. Maka dia kemudian bernazar, ya Allah, seandainya saya punya anak 10 orang laki-laki dan hidup semua sampai dewasa, maka akan saya sembelih satu, akan saya korbankan satu untukmu ya Allah. Nah, ternyata betul, ya kan? Nah, dia kemudian menemukan sumur Zam-Zam ini ya. Kemudian betul dia punya anak, jumlahnya 10, yang paling kecil namanya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Ceritanya begitu. Nah, setelah gede ini dia ingat bahwa dia sudah bernazar akan mengorbankan salah satunya gitu. Nah, ini yang perlu kalian ingat nih. Sebenarnya kan nggak ada yang tahu, nggak banyak amat yang tahu kalau ada yang tahu bahwa dia pernah bernazar begitu. Tapi dia ini merasa diri sebagai orang yang berintegritas, maka dia harus memenuhi nazarnya, gitu loh.
ya. Jadi kalau sampai orang terhormat begitu aja nggak memenuhi nadarnya, terus gimana dong? Nah gitu loh kira-kira. Maka dia kemudian memenuhi nadarnya itu, dia akan menyembelih salah satu anaknya, kemudian diumumkan, karena dia juga bingung ini yang mau disembelih yang mana, gitu. Nah kemudian bagaimana caranya? Caranya bagaimana caranya? Caranya diundi, ya diundi. Diundi yang keluar nama Abdullah. Wah ini masalah. Kemudian dikasih tahu bahwa Abdullah ini yang akan disembelih. Orang-orang bilang, jangan, ini Abdullah kan anakmu yang paling baik, anak yang paling imut, kira-kira gitulah. Anak yang paling ganteng, anak yang paling baik, anak yang pokoknya janganlah gitu. Kemudian ditambahi lagi begini, sebenarnya mereka melarang itu juga karena mereka punya kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah mereka tidak ingin ada sunnah. Sunnah itu kalau sekarang istilahnya apa? Trendsetter namanya. Ya, orang yang punya sunnah itu namanya trendsetter. Ada tren baru. Ya, sunnah itu tren lah. Ya, ada tren bahwa kalau punya 10 orang anak kemudian harus dikorbankan salah satunya. Kenapa kok begitu? Karena Abdul Muthalib ini adalah orang terpandang. Kalau orang terpandang, orang hebat, orang yang biasanya ditiru oleh banyak orang kemudian melakukan sesuatu, maka yang dilakukan itu akan dianggap sebagai sunnah tadi itu. Maka kemudian mereka mengatakan, mereka mengadu pada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, jangan dong, jangan kamu sembelih anakmu, kamu ini kan orang terhormat. Kalau kamu melakukannya, maka itu nanti akan membuat kami jadi bersedih. Kenapa? Kalau kami punya anak 10, maka harus kami sembelih 1 karena mengikuti tren yang kamu bikin itu, gitu. Nah, terus gimana solusinya? Saya ini kan nggak mungkin mengingkari janji, apalagi janji pada Allah, gitu. Kemudian ada yang mengusulkan. Nah ini yang saya sampai sekarang ini masih dalam tanda tanya. Karena orang-orang itu kemudian mengusulkan, udah gini aja deh, ada solusinya. Kamu tanyakan pada orang pinter. Orang pinter itu apa? Dukun, ya. Kahinah. Jadi namanya aja sampai nggak diketahui. Namanya sebutannya kahinah. Kahinah itu apa artinya? Dukun, tukang tenung. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Kahin itu disebut dalam Al-Qur'an itu tukang tenung. Artinya itu dukun. Di Madinah, di Yathrib ya waktu itu ya. Belum Madinah. Di Yathrib itu ada kahinah, ada orang pinter. Kamu tanya aja sama dia, gimana solusinya? Nah gitu. Kemudian Abdul Muthalib betul tanya pada kahinah ini, bagaimana solusinya? Saya sudah bernadar nih begini nih, saya harus mengorbankan salah satu anak saya, tapi nggak boleh sama kaum saya. Kemudian dikasih solusi. Abdul Muthalib ditanya, di tempatmu itu harga 1 nyawa berapa? Gitu. Berapa harga 1 nyawa? Harga 1 nyawa adalah, loh kok sudah 100? Harga 1 nyawa adalah 10 ekor unta. Tadinya begitu, tadinya 10 ekor unta. Nah sekarang undi nih, mana nih? Nah cara diajari nih, nih lihat, pulpenmu bawa sini. Ini biar tahu cara mengundinya. Sini kurang ini, baru 2, 3, ya minimal 5 lah. Mana? Lagi, mana? Nih, ini berapa udah cukup? 6, 10 boleh 10. Nih, mana lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1 lagi. Mana? Mana lagi? Ayo sini. Nah, ini ya. Caranya begini, caranya ngundinya ini biar tahu semua ini. Jadi caranya begini. Berada di depan Dewa Hubal. Berarti dekat Ka'bah. Dekat Ka'bah kan ada dewa terbesar, ada patung terbesar namanya Hubal. Kemudian begini caranya, kemudian diginiin, Prof begini. Nah nanti yang robohnya itu menuju ke arah Hubal itu siapa? Nah itu harganya 10 ekor unta. Kamu ulang sampai nama anakmu itu nggak keluar. Nah, itu. Setiap kali diundi yang keluar nama Abdullah, diundi lagi keluar nama Abdullah lagi, diundi lagi namanya Abdullah lagi, gitu.
Baru ketika sudah sampai jumlah, pokoknya jumlahnya itu sudah 100 ekor unta, baru nama Abdullah itu nggak keluar. Berarti ada yang dikosongi mungkin ya. Itu. Jadi baru nama Abdullah nggak keluar setelah nilainya menjadi 100 ekor unta. Mulai dari situlah kemudian tren munculnya, Pak. Tren yang muncul apa? Kalau ada orang membunuh orang, maka diatnya, ganti ruginya itu, satu nyawa itu dihargai dengan 100 ekor unta. Nah, gitu. Nah, nanti perlu dicari lagi, apakah setelah itu kemudian jadi tren atau itu diambil oleh Al-Quran. Nah, gitu kan? Karena kan tadinya sebelumnya cuma berapa? Cuma 10. Tapi Islam ini 100. Nah, ini perlu diteliti. Ya, coba kalian cari itu di literatur klasik. Saya belum mencari nih kalau ini ya. Nah, tugas kalian nih mencari. Paham maksud saya? Karena tadinya kan 10 kan? Kemudian kasus Abdullah itu kemudian diganti dengan 100 ekor unta. Berarti Abdul Muthalib ini kaya atau miskin? Kaya raya ya kan, punya 100 ekor unta untuk mengganti 1 ekor nyawa ya kan. Nah, itu kan luar biasa, kaya raya dia. Nah, itu ya. Nah, cuma persoalannya tadi itu, setelah itu kemudian setiap satu nyawa yang dibunuh itu berharga 100 atau tetap 10, dan kemudian baru ketika Al-Quran datang, kemudian satu nyawa diganti dengan diatnya itu bernilai 100 ekor unta. Nah, itu kan. Nah, ini diantara penyempurnaan yang dilakukan oleh Islam. Kenapa? Kalau nggak begitu, ya, kalau tidak diberatkan begitu, artinya orang sembarangan itu nanti membunuh orang gitu, ya. Maka turun tuh ayatnya, wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khoto'a. Surat apa itu? Surat An-Nisa ayat berapa? 92. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khoto'a. Wa man qatala mu'minan khoto'an fatahriru raqabatin mu'minati wa diyatum musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Nih, kata-kata diat di dalam ayat tadi itu, surat An-Nisa ayat 92 itu nilainya adalah 100 ekor unta. Nah, ini berarti kan penyempurnaan lagi. Penyempurnaan yang diambil dari mana? Dari tradisi sebelum Islam, tradisi jahiliyah ya kan? Ya. Tapi kemudian kok kemudian jadi masuk ke sini? Ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Walaupun itu berasal dari tradisi jahiliyah, tapi itu dianggap sebagai sesuatu yang menggambarkan bahwa nyawa itu mahal sekali. Jangan main-main dengan nyawa. Bahkan di dalam Al-Qur'an kan ada itu, di juz 6 itu. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Membunuh satu orang itu seperti membunuh semuanya, gitu. Gambarannya itu begitu, ya. Surat apa itu? Al-Maidah ayat berapa? 32. Nah, gitu dong, cepat, ya. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwa kalau ada orang yang membunuh orang bukan karena membunuh orang, ya, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka annama qatalan nasa jami'a, maka dia seolah-olah telah membunuh manusia semuanya. Oh, itu betapa Islam ini sangat menghargai hak asasi manusia. Kalau itu ya, hak asasi ini hak hidup maksudnya. Hak yang paling dasar itu kan hak asasi. Asas itu artinya paling dasar. Asas berasal dari bahasa Arab. Hakun, ya. Hakun itu artinya hak, asasun artinya adalah dasar manusia. Dari kata man kali, manusia, men, ya. Jadi hak asasi manusia itu bahasa Arab juga itu, ya. Walaupun isinya ya banyak juga yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Kalau hak asasi manusia yang dari barat itu, ya. Apalagi penyempurnaan, bentuk penyempurnaannya sudah cukup? Apalagi coba? Nah, tetapi beberapa hal dari itu, mulai dari teologi tadi udah selesai, ya. Kemudian ibadah sudah disempurnakan, kemudian muamalah, mulai dari apa tadi? Mulai dari
munakahat, kemudian diat, kemudian yang lain-lain itu banyak lah sebenarnya kalau mau kita bahas, kita cari satu persatu itu adalah penyempurnaan. Inilah yang menyebabkan Islam itu menjadi sebuah formula yang akan relevan, ajaran-ajarannya itu relevan sampai hari kiamat. Gak perlu dimodifikasi lagi gitu loh ya. Urusan teologi jangan dimodifikasi, urusan ibadah jangan dimodifikasi. Nah, ada teorinya kalau urusan ibadah sesuatu yang tidak diperintahkan maka haram dilakukan. Kalau urusan apa? Urusan yang berkaitan dengan teknologi, sains itu, sesuatu yang tidak dilarang maka boleh dilakukan. Jadi kalau ada sesuatu yang jelas ya, statement Al-Qur'an, statement hadis yang jelas maka boleh dilakukan. Kalau tidak dilarang ya boleh dilakukan. Tapi kalau urusan-urusan tadi muamalat ya, walaupun muamalat tadi itu tapi sudah ada statement khusus, ya itu yang harus dilakukan. Nah, yang tadi kalau tidak disebut di dalam Al-Qur'an, tidak diperintahkan dalam urusan ibadah kok kita lakukan, itu yang disebut dengan bid'ah. Nah, inilah yang harus kita jauhi ya. Saya termasuk orang yang percaya bahwa ada dua bid'ah, bid'ah dolalah dan bid'ah sayyi'ah. Tapi kenapa kok hadisnya mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kullun itu ya, artinya kan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah dolalah. Wa kullu bid'atin finnar. Jadi bid'ah itu artinya apa sih? Dari kata bada'a. Bada'a ya, bada'a itu artinya apa? Ya membuat ya. Badi'us samawati wal ard. Jadi membuat langit dan bumi. Allah itu yang membuat langit dan bumi. Kemudian itu loh yang di dalam Al-Qur'an itu dalam tradisi kekristenan, warahbaniyatan ibtada'uha. Surat apa itu? Surat Al-Hadid ya. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ya, rohbaniyah itu dibuat-buat oleh mereka. Ibtada'uha. Al-Hadid ayat 27 ya. Jadi juz 27 surat Al-Hadid ayat 27. Jadi mengingatnya gampang. Ya, itu rohbaniyah, kerahiban itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Misalnya mereka tidak menikah, itu sesuatu yang tidak dibuat-buat. Awalnya boleh gitu. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Tidak kami tetapkan atas mereka illa ibtigha'a ridwanillah. Tapi mereka melakukan itu hanya untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ada sahabat yang pengen melakukan itu juga tapi kemudian dilarang. Dengan apa? Dengan ayat itu yang ada di juz 7 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk kalian. Beragama itu jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini ya. Ini adalah kesempurnaan Islam. Jadi kalau tadi itu kullu bid'ah, kullun itu artinya bukan kemudian semuanya, itu bukan. Kalau kita mau pakai contoh di dalam Al-Qur'an itu ya itu loh. Kasus Nabi Musa dengan Khidir. Ketika ada kapal yang kemudian dirusak oleh Nabi Khidir. Kemudian ditanya, kenapa kok kapal itu kamu rusak gitu. Kemudian dijawab oleh Nabi Khidir, gimana? Ammas safinatu, surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Akhir-akhir itu juz 16. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Oh gitu. Kenapa kok kapal itu saya rusak? Karena nanti itu di depan sana itu ada raja yang otoriter, raja yang jahat, yang ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang mengambil semua kapal dengan paksa. Oh gitu. Nah, tapi di sini kenyataannya kapal itu dilubangi karena apa? Tujuannya apa? Agar tidak diambil. Berarti diambil apa enggak? Padahal kullun, ya kan? Kulla safinatun. Ternyata
Kapal yang jelek tidak diambil. Ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Berarti kullun itu bisa kita pahami seperti itu. Ya. Atau kullu bid'atin, yang dimaksudkan bid'ah itu adalah urusan bid'ah yang berkaitan dengan ibadah, loh gitu. Ya itu kamu artikan dengan kullun ya boleh-boleh saja gitu loh. Bahwa semuanya yang berkaitan dengan ibadah itu enggak boleh gitu. Enggak boleh ngarang sendiri. Ya. Karena yang punya otoritas untuk membuat ibadah tadi itu, membuat-buat tadi itu adalah Allah melalui Rasulnya. Maka tadi itu sekali lagi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kalian jangan lagi mengartikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak itu sebagai akhlak. Wah, yang penting orangnya berakhlak. Walaupun tidak Islam, yang penting akhlak, karena Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Loh, menyempurnakan akhlak itu standarnya apa? Akhlak itu standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Contoh terakhir nih saya berikan. Contoh terakhir, ini yang sering saya sampaikan. Saya jadikan sebagai contoh. Ya 1-2 lah misalnya. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu harus menunggu masa iddah kalau dia sudah digauli. Kalau belum digauli maka tidak perlu ada masa iddah. Kalau ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah selama walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. Mau kalian aktivis HMI level komisariat, level cabang, level Batku, level PBHMI, tapi kalau kalian ditinggal mati oleh suami kalian maka kalian harus menjalani masa iddah. Loh gitu loh. Apalagi misalnya ini ukuran akhlak. Nabi Muhammad pernah menikahi Zainab. Zainab itu siapa? Zainab adalah mantan istri Zaid bin Haritha. Zaid ini adalah anak angkat Nabi Muhammad. Loh gitu, ya kan? Ini kalau orang nggak suka kan bisa, lu mantan istri anak angkatnya kok dinikahi? Kan bisa begitu, ya. Tapi justru Nabi Muhammad ini menciptakan syariat, ya. Nabi Muhammad ini membawa syariat baru. Jadi namanya tasri'. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah tasri'. Pembangunan syariat, jalan yang harus ditempuh oleh umatnya. Jadi nanti misalnya Faiz misalnya punya anak angkat. Anak angkatnya menikah. Kemudian diceraikan oleh anak angkatnya itu, suami istrinya diceraikan. Faiz boleh menikahi anaknya? Boleh menikahi mantan mantu angkatnya tadi itu? Boleh. Walaupun 1000 orang tetangganya mengatakan wah Faiz itu nggak bermoral, masa mantan istri anak angkatnya dinikahi? Kalau Al-Quran mengatakan boleh, ya berarti boleh. Mau orang sedunia mengatakan nggak boleh, nggak ada urusan. Nah itu loh, namanya akhlak, namanya standar akhlaknya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan penyempurnaan akhlak yang mulia. Jadi ingat-ingat, ini terakhir. Jadi mengartikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak itu adalah sesungguhnya aku diutus hanya untuk loh. Enggak diutus untuk yang aneh-aneh itu enggak, tapi hanya diutus untuk menyempurnakan agama yang sudah ada yang bagus-bagus agamanya, bukan agama yang tidak bagus, ya. Makarimal akhlak itu adalah agama yang memang benar lurus, itu agama wahyu, bukan agama budaya gitu. Kalau agama budaya pasti salah lah kira-kira begitu. Tapi kalau agama wahyu itu adalah termasuk makarimal akhlak. Tetapi harus disempurnakan. Hadis tadi harus ketemu tadi itu. Hadis bahwa Nabi Muhammad adalah seperti satu batu bata di pojok, ya kan? Aku seperti lubang di pojok yang kekurangan 1 bata, ya gitu. Nah, bangunan itu, agama-agama itu menjadi lengkap ketika Nabi Muhammad datang dan kemudian meletakkan yang kurang, ya, menambahkan yang kurang, mengurangi yang berlebihan. Nah, itu ditambah. Itu ibaratnya itu begitu yang dibangun oleh Nabi Muhammad, ya. Pernyataannya bagus sekali, menggambarkan sebagai sebuah bangunan yang hanya kurang 1 batu bata. Saya kira itu, ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.